Kita mau mulakan upacara pemberkatan rumah ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada malam ini kami dapat berkumpul di sini untuk upacara pemberkatan rumah, dan kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami dari permulaan hingga selesai. Biar nama Tuhan dimuliakan dan keluarga ini juga dikuatkan melalui acara kami pada malam ini. Kami mau berdoa semoga Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada segala kuasa-kuasa yang tidak bagus, yang jahat, yang mengganggu perjalanan kebaktian kami. Kami berdoa juga supaya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari kita semua terus memuji Tuhan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita terus bersama-sama memuji Tuhan. Kita ingin mengatakan untuk kagum hormat akan Engkau, kita mau memuliakan Tuhan kita. Tuhan kita Yesus, Yesus indah di antaranya. Mari kita terus bersama-sama memuji Dia. Kau sungguh indah tiada taranya.
Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Dan kami mau terus menaikkan bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya firman-Mu yang pengertian dan mentalinya dengan sukacita. Silakan duduk. Dan sekarang kita mendengar satu pembacaan saja, yaitu pembacaan Injil. Shalom, sekali lagi pembacaan Injil diambil daripada Lukas 19 ayat 1 hingga 10. Lukas 19 ayat 1 hingga 10 di bawah tajuk Zakheus. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihatnya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Kristus. Tuhan Yesus, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mau menyerahkan renungan ini ke dalam tangan Tuhan. Semoga melalui renungan ini, upacara kami akan menjadi lebih bermakna dan memberi dorongan yang lebih lagi kepada keluarga ini, James dan keluarganya. Kami mau menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon supaya apabila ia disampaikan, ia tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan rancangan Tuhan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Krismas. Pulang-pulang 3 hari sudah berlalu kepada keluarga ini. Yang kedua, menyampaikan maaf dari Bishop karena dia tidak dapat bersama kita. Saya yang disuruhnya untuk melaksanakan. Sebelum kita mendoakan rumah ini, saya mau menggunakan ayat ini atau petikan ini menjadi asas bagi upacara kita pada malam ini. Saya rasa kita banyak kali sudah mendengar cerita tentang Zakheus, ya. Apatah lagi bagi kita yang selalu baca firman Tuhan, kita tahu cerita Zakheus itu, ya. Tapi apa yang saya mau bawa di sini ialah saya mau membawa bagaimana Tuhan Yesus boleh masuk ke dalam rumah Zakheus. Nah, bila kita melihat latar belakang Zakheus, kadang-kadang itu boleh membawa sedikit juga yang tidak bagus, sebab kaitan Zakheus itu hidupnya dengan orang yang punya rumah. Jadi kita tidak buat begitulah, ya. Kita tidak membuat perbandingan itu. Kita hanya melihat Zakheus itu, dan kita tidak memberi andaian bahwa si Zakheus itu macam si lah. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini adalah Tuhan yang masuk ke rumah Zakheus, ya. Saya rasa salah satu halangan Zakheus halangan dalamannya itu ialah karena satu, dia dianggap sebagai tali barut kerajaan yang dibenci oleh orang Yahudi. Jadi itu menjadi halangan kepada Zakheus untuk mendekati Yesus. Yang kedua itu ialah halangan Zakheus untuk mendekati Yesus ialah badannya yang pendek. Walaupun badan yang pendek ini kadang-kadang dia ada keistimewaannya sendirilah, ya.
seperti dia lincah, laju, dia boleh seluk-beluknya barangkali lebih pantas daripada orang yang banyak kaki. Tetapi maksudnya ialah si Zakius ini karena badannya pendek, itu boleh menjadi halangan dalamannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh karena pekerjaannya itu adalah berkaitan dengan keuangan, dan keuangan yang didapatinya itu dipercaya juga bukanlah semuanya bersih, ya. Jadi halangan dalaman bagi Zakius ialah adakah dia rasa layak untuk menerima Yesus. Jadi kalau kita lihat cerita ini, semua ketiga-tiga halangan itu tidak dipedulikan oleh Yesus. Malah inisiatif pertama itu datang dari Yesus sebenarnya. Zakius hanya beria-ia, dia hanya kalau-kalau, gitu, ya. Dia tidak begitu ke depan sebenarnya. Dia masih memikir kalau-kalau. Ya, dia masih kalau aku boleh nampak. Jadi dia naik pokok. Jadi kalau kita selidiki kuasa yang ada pada Zakius, tidak perlu dia naik pokok untuk tengok Yesus. Tidak perlu. Karena kita tahu cara orang dulu memungut cukai. Dia bukan datang sendiri. Ada askar untuk dia. Ini pemungut cukai. Pada hari ini kita boleh bilang ada dalam upacara ini. Itulah sebenarnya yang menjadi tujuan saya, ya. Yaitu kita menumpukan tumpuan kita kepada Yesus yang melawat rumah Zakius. Jadi langkah utama atau keinginan Yesus daripada cerita ini kita boleh buat dia punya pelajarannya. Dia mau masuk ke dalam rumah semua orang. Kali ini dengan rumah Zakius. Dia mau masuk ke dalam rumah orang, dan dia mau supaya kehadirannya itu dirasakan oleh penghuni rumah itu. Nah, mengikut cerita ini, kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumah Zakius itu telah membawa perubahan yang sangat ketara kepada dia. Rumah yang dihuni oleh Zakius itu berubah, bukan bermakna secara fisikal yang berubah, suasana yang berubah, ya. Kita tidak tahu bagaimana besarnya rumah Zakius. Kita tidak tahu bagaimana banyak harta yang ada pada Zakius yang terkumpul. Tapi semua itu berubah, sehingga Zakius sendiri ada formula, ya. Dan kita tidaklah lihat formulanya itu. Tetapi formulanya itu kalau kita kira-kira balance dia kan, dia punya balance, dia punya apa? Bakinya itu, baki yang dia ada sama dia macam tiada. Ada pun barangkali sedikit sudah, sebab berlipat kali ganda dia bilang dia akan bayar. Jadi bakinya itu sedikit. Tetapi Zakius semada dia sadar atau tidak dengan dia punya matematik itu, kita tidak tahu lah, ya. Semada dia pandai matematik, dia mesti dia pandai matematik lah kan, sebab dia tukang cukai. Dia mesti cungapnya itu mesti tajam. Tapi semada dia sadar atau tidak, dia punya formula itu, menyebabkan akhirnya kalau itu dilaksanakan, dia barangkali ya bukan juga miskin lah, tetapi sangat kurang, barangkali ngam-ngam lah, ngam-ngam. Tapi itu tidak dipedulikan oleh Zakius. Kenapa? Karena kehadiran Yesus yang di tengah-tengah itu. Apa hasilnya? Yesus kata, ini orang barulah, ini orang barulah. Ya, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini,
maksudnya keluarga ini, maksudnya kepada Zakius, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi kalau kita buat penelitian lebih dalam, kata-kata Tuhan Yesus, dia memulihkan Zakius bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan semua orang yang barangkali sebelum itu mempunyai banyak prasangka terhadap. Dia kata, anak ini adalah anak Abraham. Kalau kita ada kesempatan untuk menyelidiki latar belakang orang-orang pada waktu itu dan pandangan umum mereka kepada orang seperti Zakius, ya, mereka mengatakan Zakius ini adalah tali baut kerajaan. Zakius ini adalah orang berdosa. Zakius ini adalah orang yang telah menggadaikan maruah agama kita. Tuhan tidak suka kepada Zakius. Zakius ini adalah orang yang terbuang. Begitu. Di hadapan masyarakat, apa kata Tuhan Yesus? Orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara dan saudara sekalian, maka itu dalam kita punya gereja, salah satu ayat populer yang kita pakai dalam pemberkatan rumah ialah Lukas pasal 19, karena hadirat Tuhan itu yang berdiam di dalam rumah itu. Kita boleh pakai juga lah ayat ketika di mana Yesus melawat Maria dan Marta, ya, kita boleh pakai itu juga. Tetapi ini yang sesuai lah. Apa yang berlaku di dalam rumah itu adalah pemulihan kepada orang yang rumahnya didiami oleh Tuhan ataupun dilawat oleh Tuhan. Pada malam ini upacara ini adalah kita berdoa untuk rumah ini, bersyukur kepada Tuhan atas pemberian rumah ini, dan mungkin satu hari ada sel jual lah sini barangkali kan? Ya, sudah dalam pertimbangan satu kelompok sel lagi yang akan diadakan di sini sebagai lampu, sebagai terang di kawasan ini. Jadi apa yang kita buat sementara kita mendoakan itu ialah kita memikirkan bahwa Tuhan berada di tempat ini dan hadiratnya menyertai kita dan menyertai keluarga ini. Saya mau akhiri dengan satu cerita. Ada seorang pemilik rumah dan cerita itu ialah suatu hari karena pemilik rumah ini adalah orang Kristen dan Yesus tinggal di dalam rumah itu. Yesus disanjung di dalam rumah. Jadi suatu hari iblis datang melawat itu rumah, dan tujuannya itu adalah untuk membinasakan pemilik rumah itu. Dia datang melawat. Jadi bila dia buka, dia itu pintu dibuka kan. Bila dia buka itu pintu, dia tinggal itu orang itu ialah Yesus yang membuka pintu. Kalau dia tinggal di sana, dan iblis kata, sorry, salah rumah. Ya, salah rumah. Jadi kita harap begitu juga lah dengan rumah ini. Ya, bila setan datang mengganggu kamu, sore salah pintu. Gitu. Baik, kita teruskan dengan bahagian yang kelima, ya. Marilah kita meneguhkan kembali pengakuan dan perjanjian
yang telah kita buat semasa baptisan. Apakah kamu meninggalkan iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya atau dipengaruhi olehnya? Apakah kamu percaya kepada nama Allah, Bapa Maha Kuasa, dan dalam anaknya Yesus Kristus, Penyelamat dan Tuhan kita, dan dalam Roh Kudus yang datang daripada Bapa dan Anak? Saya sungguh-sungguh percaya semua ini. Adakah kamu akan mentaati Allah sepanjang hidup kamu? Dengan pertolongan Tuhan saya akan menaati. Mari kita berdoa. Kristus, kasihanilah kami. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Maha Kuasa. Tuhan Allah Bapa Bapa di surga, kami telah berdosa terhadap Engkau pada pikiran dan perkataan dan perbuatan kami. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memperbaiki hidup kami menurut kehendak-Mu yang sempurna. Ampunilah kami, lepaskanlah kami, dan perbaharui kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Kami memuji Engkau dan mengucap terima kasih kepadamu, ya Tuhan, untuk kemenangan yang telah Engkau berikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk keluarga James dan untuk penyediaan rumah dan tanah ini kepada mereka. Berikanlah mereka anugerah-Mu untuk menerima anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan rumah dan sebagai Tuhan rumah dan Tuhan bagi kehidupan keluarga mereka. Sediakanlah keperluan mereka baik secara rohani maupun jasmani. Dan tolonglah mereka supaya mereka juga melayani keperluan orang lain. Biarlah mereka tahu kehadiran-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Mereka berada dalam keadaan bersedih dan sukacita. Mampukanlah mereka membawa kasih dan penyelamatan-Mu kepada mereka yang tinggal bersama-sama dengan mereka dan terus-menerus memuliakan nama-Mu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa sekarang untuk pujian rumah Ya Allah yang penuh belas kasihan, suci dan tertib, kurniakanlah rumah dan tanah ini supaya sentiasa dijaga bersih, rapi dan bebas daripada apapun jenis pencemaran rohani ataupun moral. Kami memuji Engkau untuk kemenangan-Mu ke atas syaitan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan kami daripada segala dosa kami. Biarlah semua yang baik, suci, dan semua yang daripada Kristus menyingkirkan segala kejahatan yang kotor dan semua yang berasal daripada syaitan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa untuk doa yang seterusnya. Bapa Surgawi, kami juga meninggalkan segala jenis penyembahan, berhala atau kegiatan jahat yang pernah dilakukan di tempat ini pada zaman yang lampau. Dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami dan dengan kuasa Roh Kudus sekarang
Kami mengusirkan semua pengaruh-pengaruh iblis ataupun roh-roh jahat yang bertampak di tempat ini daripada masa lampau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua berdiri untuk bagian-bagian ini. Kita berdoa untuk milik kamu. Oh, betapa indah dan bahagianya Bila saudara-saudara seiman hidup dalam kesatuan. ya Tuhan Yesus Kristus yang selalu disambut di rumah Petrus, Lazarus, dan Zakius. Jadilah Tuhan dan Tuan dalam setiap bahagian rumah ini. Berikanlah mereka yang tinggal dan berkumpul di bilik ini supaya mereka tinggal dalam aman, harmoni, dan mengasihi satu sama lain. Biarlah para tetamu dan pelawat disambut dan diterima dengan budi bahasa yang sopan dan dengan sikap persahabatan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jadi makan. Ya. Suasana hati. Yang lain yang boleh ikut, mari ikut. Yang dapurnya. Oke, yang boleh masuk sini sila masuk. Kita berdoa untuk bilik makan sekarang. Semua mata memandang kepadamu ya Tuhan, Sebab Engkau memberikan mereka makanan dan masa yang baik. Bapa Syurgawi, kami mengucap syukur kepadamu yang telah menyediakan segala keperluan kami dan memberikan kami kekayaan untuk kami nikmati. Berkatilah semua orang yang akan berkumpul di tempat ini dan kurniakanlah supaya dalam makan dan minum dan persekutuan mereka akan memuliakan nama-Mu yang kudus dan tidak melupakan keperluan-keperluan orang lain. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus berkata, "Aku berada di antara kamu sebagai pelayan." Ia telah merendahkan dirinya dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya Allah yang dilayani oleh malaikat-malaikat dan yang berkuasa ke atas seluruh ciptaan, dan yang anaknya Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pekerjaan harian kami demi menanggung hidup kami dan memenuhi keperluan orang lain. Berkatilah kami dalam pekerjaan kami di tempat ini dan semasa membersihkan tempat ini dengan mengetahui kehadiran-Mu. Kami akan bekerja dengan segenap hati dan memenuhi kehendak-Mu yang sempurna melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hah?
Aja mau tidur besok tidur. Dengan terang aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku tidur dengan selamat. Ya Tuhan Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur, yang memelihara umatnya daripada semua bahaya. Kami berdoa, lindungilah mereka yang beristirahat di dalam bilik ini dan di bahagian-bahagian yang lain di rumah ini. Lindungilah mereka dan harta milik mereka dalam masa-masa yang sunyi pada siang dan malam. Kurniakanlah supaya mereka yang telah disegarkan daripada tidur, yaitu mereka yang mengasihi Engkau, akan bangun melayani Engkau dengan setia melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Karena Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku tidur dengan selamat. Ya Tuhan Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur, yang memelihara umatnya daripada semua bahaya, kami berdoa, lindungilah mereka yang beristirahat di dalam bilik ini dan di bahagian-bahagian yang lain di rumah ini. Lindungilah mereka dan harta milik mereka dalam masa-masa yang sunyi pada siang dan malam. Kurniakanlah supaya mereka yang telah disegarkan daripada tidur, yaitu mereka yang mengasihi Engkau, akan bangun melayani Engkau dengan setia melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Karena Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku tidur dengan selamat. Ya Tuhan Allah yang tidak pernah terlelap dan tertidur, yang memelihara umatnya daripada semua bahaya, kami berdoa, lindungilah mereka yang beristirahat di dalam bilik ini dan di bahagian-bahagian yang lain dalam rumah ini. Lindungilah mereka dan harta milik mereka dalam masa-masa yang sunyi pada siang dan malam. Kurniakanlah supaya mereka yang telah disegarkan daripada tidur, yaitu mereka yang mengasihi Engkau, akan bangun melayani Engkau dengan setia melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita berdoa sekarang untuk seluruh rumah ini. Kami mempersembahkan dan menyerahkan rumah ini bagi kemuliaan Allah. Biarlah tempat ini akan menjadi satu tempat yang selamat dan aman bagi keluarga James dan para tetamu mereka yang tinggal di sini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah ya Tuhan rumah ini dan semua anak-Mu yang diam di rumah ini. Berikanlah mereka sentiasa, berkatilah mereka semasa keluar masuk dalam persekutuan
istirahat, dan makan. Engkau akan menjaga mereka daripada semua kemalangan dan bahaya yang membuat mereka bertumbuh dalam anugerah Kristus, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Kita sama-sama mendoakan doa kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan memeliharakan hati dan pikiran kami dengan pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur karena selesai upacara memberkati rumah milik James dan keluarga ini. Dan kami mau terus berdoa semoga Tuhan akan memberikan kepada mereka keperluan dan kecukupan yang mereka perlukan setiap masa, memberikan mereka tenaga dan kesehatan, dan memberikan mereka suasana yang baik di tempat ini, supaya mereka akan bersinar seperti terang, menjadi saksi Yesus Kristus di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mari kita muji Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Masih berdiri lagi. Bagian yang kedua, saya harap singkat kan, ialah keluarga ini juga minta doa sebab ini adalah family reunion mereka setiap tahun, dan ini kali ini ngam di tempat ini, di mana keluarga James adik-beradik dari kan, bapakmu dari mana? Ya. Semua dari sini kecuali yang di sana kantor. Ya. Jadi kita mau berdoa untuk keluarga ini juga, sebagaimana mereka berpulang bersama-sama. Mari kita angkat keluarga ini dalam doa.
Bapak di surga, kami juga mau mengambil kesempatan ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk James dan adik-beradiknya dan bapaknya karena dapat berkumpul sebagai satu keluarga pada tahun ini di tempat ini. Dan kami berdoa supaya melalui perkumpulan mereka ini suasana keluarga dan mereka akan disegakkan semula dan mereka akan datang bersatu maupun berada di tempat yang lain kerja, tugas dan sebagainya. Bapak di surga, kami berdoa supaya dalam keluarga ini Engkau akan terus dapat menyertai mereka dalam semua kerja-kerja mereka agar semuanya tercapai dan sempurna dilakukan, dan kiranya Engkau juga akan mengangkat keluarga ini dalam pertumbuhan rohani mereka lebih dekat daripada terutama sekali dalam tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Kemudian kepada Tuhan. Kita serahkan kembali kepada Tuhan. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Gereja sendiri karena sudi hadir di sini untuk menyempurnakan majelis berkatan rumah dan syukuran keluarga. Dan untuk acara kita seterusnya saya minta penghormatan juga kepada tim medis untuk memberkati Kita berdoa. Bapak di surga, sekali lagi kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang memberi kecukupan kepada kami sepanjang waktu setiap waktu, dan khusus untuk makanan yang ada terhidang pada malam ini kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau memberkatinya menjadi kegunaan bagi tubuh dan rohani kami, dan biarlah melalui persekutuan ini juga kami juga akan mengeratkan lagi persaudaraan kami di dalam Kristus. Berkati keluarga ini yang telah menyediakan semua makanan dan minuman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, penghormatan kepada rombongan. Didahului ya, Ya. Mari makan. Iya.